Ya, ternyata Pak Muhammad Joni juga sudah mulai bergabung. Selamat datang Pak Muhammad Joni dalam diskusi Dwipa TV. Sudah hadir juga narasumber lain, Pak TB Masa. TB Masa, apa komentar Anda dengan situasi terkini social distance, baik dilihat dari sudut sosial maupun politik? Silakan, Pak TB. Ya, social distance itu kan latar belakangnya lebih banyak pertimbangan politik ya. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan kebijakan lockdown sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara secara konsisten. Lalu kita mengambil jalan kebijakan social distance. Nah itu benar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai pola di dalam implementasi kebijakan, melihat perkembangan COVID-19 ini luar biasa. Ya, jadi mesti ada satu penerapan lockdown itu secara konsisten. Jadi kalau hanya mengandalkan kepada social distance, itu tidak efektif akhirnya. Dan mungkin kita akan mengalami satu masalah di kemudian hari dalam beberapa waktu ke depan, bahwa pada akhirnya toh kita akan menemui sebuah resiko yang sebenarnya cukup fatal gitu. Sementara kita lihat di negara lain ya berjalan cukup efektif ya melakukan lockdown. Oke. Nah, ini kenapa? Ya. Karena seperti yang saya sebutkan, pertimbangan politiknya itu lebih dominan gitu. Itu sementara itu nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, jadi kebijakan pemerintah lebih mengacu pada pertimbangan-pertimbangan politis daripada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Kita ingin sejenak ke Pak Muhammad Joni. Pak Muhammad Joni. Halo. Halo, ya, selamat datang, selamat bergabung dalam diskusi Dwipa TV yang kali ini tajuk kita adalah di social distance dan rasa keadilan warga, rasa keadilan publik. Nah, Pak Muhammad Joni, kabar terkini di tengah social distance ini ada usulan pembebasan narapidana. Kami ingin komentar, silakan Pak Joni. Plan itu memang diajukan atau masih dalam proses public discourse, maka kita publik patut untuk perspektif atau pendapat. Oleh karena apa? Satu, bahwa perihal pembebasan itu adalah dalam ranah yang disebut sebagai, menurut pendapat saya, itu adalah kebijakan hukum pidana. Nah, kebijakan hukum pidana itu tidak bisa serta-merta menjadi kebijakan terbuka pemerintah atau open legal policy, karena menyangkut perihal keadilan, perihal validitas norma, dan perihal azas legalitas, azas keberlakuan. Dan hal itu adalah berkaitan dan mesti merujuk kepada prinsip rule of the law, negara hukum yang merupakan ikutan kita, anutan kita di dalam negara konstitusi. Jadi hal ihwal gagasan atau rencana itu harus diuji sejauh mana rasa
keadilan dan konstitusionalitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan, karena memang negara harus mempertanggungjawabkannya atas rasa keadilan dan validitasnya kepada konstitusi. Jadi diskusinya tidak serta-merta menjadi diskusi politik pembuatan regulasi di DPR, tapi harus menjadi diskusi yang lebih luhur lagi, lebih tinggi lagi, yaitu diskusi tentang tujuan negara hukum, diskusi tentang rule of the law, dan konstitusi yang menjamin keadilan sebagai ingredient konstitusi kita, sebagaimana pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diskusinya jangan menjadi simple dan menjadi elit hanya urusan legislatif dengan yudikatif, apalagi ini dianggap hanya menjadi usulan dari seakan-akan adalah open legal policy pemerintah. Ya, Pak Joni, jika usulan ini serta-merta misalnya dipenuhi, pemerintah mengambil langkah membebaskan narapidana, adakah di situ pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Saya tidak ingin langsung menjawab kepada pertanyaan apakah itu melanggar hukum atau tidak, karena pertanyaan melanggar hukum atau tidak itu kan pertanyaan normatif. Kita harus merasuk lebih jauh lagi kepada tujuan lebih jauh dan lebih sesungguhnya daripada hukum itu adalah keadilan. Maka pertanyaan yang bisa diajukan itu adalah apakah ini harus diuji dengan rasa keadilan. Ini harus diuji dengan rasa kebijakan kita kepada keadilan. Karena kalau itu tidak menjadi ukuran, maka dia akan kehilangan partisipasi dan kehilangan substantif dalam menjawab pertanyaan ini, gitu kan. Oleh karena itu, rasa keadilan itu harus diukur, dan bagaimana rasa keadilan itu diperlakukan dalam tindakan pemerintah, disitulah sebenarnya diukur bagaimana pemerintah bertindak dan bekerja. Ya, ditahan dulu, Pak Joni. Selanjutnya, kalau rasa keadilan untuk ditanyakan, mari kita tanya kepada pendapat umum, perasaan keadilan daripada. Oke, Pak Joni. Misalnya dengan ditahan dulu sebentar, Pak Joni. Kita ingin pendapat Pak TB ini. Pak TB, menurut pengamatan Anda terhadap hal ini, ya, Pak TB, menurut pengamatan Anda, apakah rasa keadilan itu bisa dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, apalagi misalnya terkait dengan usulan pembebasan narapidana itu? Silakan Pak TB. Ya, ini masalah tantangan mengatasi COVID-19 ini udah semakin kompleks. Jadi itu ada persoalan political trust yang dimana sebenarnya pemerintah itu sudah agak susah dipercaya gitu ya. Mulai dari misalkan mengantisipasi, ya, mengumpulkan informasi, kemudian mengatakan tidak apa-apa, lalu dalam waktu yang cepat ternyata sangat masif, ya. Kemudian juga sampai kepada dasar hukum apa yang digunakan, tiba-tiba lalu muncul darurat sipil, ya. Jadi pemerintah sendiri sebenarnya tidak menunjukkan pada langkah-langkah yang cukup meyakinkan. Kedua, langkah-langkah itu justru menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik, dan itu saya kira punya alasan, karena di tengah-tengah trust politik pemerintah itu memang merosot gitu. Nah, terkait dengan rasa keadilan, ya tentu kita akan lihat apa dasarnya gitu. Itu yang paling penting. Nah, bahkan sampai kepada ukuran-ukuran apa untuk mengatakan sampai nanti kebijakan itu diterapkan, siapa yang bebas, siapa yang tidak bebas, kenapa bebas, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan tampak sederhana tapi akan rumit. Apalagi isu yang sudah berkembang juga, ya. Mungkin ini belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Nah, pembebasan narapidana itu juga termasuk itu juga para pelaku narapidana korupsi, koruptor. Ya, jadi ini semakin mencurigakan, ya. Kebijakan ini sebenarnya ada hidden agenda untuk kepentingan-kepentingan politis, ya. Kemudian sifatnya itu sangat diskriminatif. Nah, misalkan bagaimana dengan orang-orang yang yang didakwa, ya, yang sebenarnya hukumannya kecil, tapi justru yang dilepas nanti itu justru kelas kakap gitu, misalnya seperti itu, ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang akan muncul gitu. Nah, tetapi intinya problemnya adalah bicara hukum di tengah-tengah trust politik yang sedang menurun. Nah, itu masalahnya. Yang kedua, bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu juga yang pertama tidak konsisten, yang kedua juga tidak transparan. Nah, ini campur aduk, lalu publik itu memahami dalam sudut pandang yang beragam, dan hampir semua pendapat publik kita lihat itu justru menaruh curiga pada langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk ya soal narapidana itu. Kita kembali ke Pak Joni. Pak Joni, tadi ada hal yang terputus yang ingin Anda sampaikan. Silakan, Pak Joni. Ya, Pak Joni. Ya. Ya. Pertanyaan itu tidak harus merasuk kepada pertanyaan masyarakat, perasaan keadilan publik. Karena itu pemerintah itu bahkan organ negara yang lain dalam ini adalah pemahaman yang luas serta hati yang sensitif tentang rasa keadilan. Oke, silakan dilanjut Pak Joni. Ini memang agak trouble ini sinyalnya ini. Silakan Pak Joni. Lantas jumping kepada sensitif kepada kebijakan yang lebih komparatif misalnya, yang mau dijadikan lain dari kebijakan itu adalah karena kedaruratannya atau karena usia tuanya lebih dari 60 tahun. Lah, bagaimana dengan orang tua yang ada di luar dari sistem pemenjaraan kita? Itu adalah hal yang mau tidak mau harus dijawab, karena perasaan keadilan masyarakat akan merasuk kepada pertanyaan komparatif yang seperti itu. Jadi, tekanlah, duhai pemerintah, pengetahuan dan sikap sensitif pada rasa keadilan sebelum merumuskan. Ya, Pak Joni, masih bisa dilanjut? Nampaknya sinyal di tempat Pak Joni ini sedang down ini, sedang bermasalah ini. Baik, Pak TB, karena waktu diskusi kita juga batasi untuk sementara ini, silakan Pak TB memberikan closing statement atau menyimpulkan beberapa hal yang perlu disampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada publik atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait dengan social distancing ini. Silakan Pak TB. Ya, yang pertama,
penanganan pemerintah ini ada terkesan, ya, yang pertama itu tidak transparan, ya. Lalu publik itu membuat pertanyaan-pertanyaan masing-masing yang mereka kurang mendapatkan satu logika di dalam implementasi kebijakan yang itu bisa terukur. Yang kedua, lihat ada motif, ya, kepentingan politik itu lebih besar ketimbang sungguh-sungguh untuk menangani COVID-19. Jadi yang lebih ke depan itu adalah kepentingan politik, sehingga kita lihat langkah-langkahnya itu tidak konsisten, ya. Kadang-kadang antara satu kebijakan dengan yang lain itu saling bertentangan, antara satu statement pemerintah dengan yang lain juga kadang-kadang juga saling bertentangan gitu. Nah, yang ketiga, sebenarnya, ya, pemerintah itu tidak boleh lari dari tanggung jawab, ya. Jadi tidak ada alasan untuk menerapkan suatu kebijakan itu karena alasan tidak ada dana. Sebenarnya dana itu, menurut pengamat ekonomi, dana itu ada, ya, dana itu ada dan itu bisa digunakan gitu. Nah, yang terakhir, ya, menurut pendapat saya, pemerintah itu harus jujur, ya, harus mendengar apa yang menjadi aspirasi, ya, kemudian mengutamakan kepentingan penyelamatan manusia itu sebagai hak-hak konstitusi dari warga negara. Itu yang paling penting. Kalau masih bermain-main atau mengedepankan kepentingan politik lebih besar, maka masalahnya itu justru akan semakin rumit. Dan ketika kepercayaan publik kepada pemerintah tidak ada, ini saya kira jauh lebih rumit. Saya kira demikian. Oke, baik. Pak TB, terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Silakan Pak Joni dilanjut dan sekaligus menyimpulkan apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak legislatif, dan seterusnya dalam kaitan untuk menegakkan atau semakin menguatkan rasa keadilan masyarakat ini. Silakan, Pak Joni. Ya, saya ingin menyampaikan dua hal. Pemerintah sebagai perancang kebijakan itu, dia harus bisa memahami tentang apa itu rasa keadilan. Karena ketika memahami rasa keadilan, pada saat yang kita itu adalah bukan sesuatu yang tertulis seperti restoran yang tertulis ada pada buku. Ya, Pak Joni. Ya, kembali terputus. Pak Joni masih hilang suaranya ini. Ya, baik. Karena kondisi memang kekuatan sinyal itu tidak semua sama di beberapa titik. Bahkan Pak Joni yang paling dekat ke ibu kota pun justru sinyalnya drop. Baik, Pak TB, Pak Joni, terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi Dwipa TV kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi ini dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan aplikasi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Jangan lupa untuk tetap cuci tangan, tetap menjaga kebersihan kita, dan tetap saling membantu dan saling menguatkan. Sampai berjumpa lagi dalam diskusi-diskusi berikutnya. Tetap bersama Dwipa TV, TV media sosial milik Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih.